Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada al-hadithur rabi'u wal ishrun, hadis yang ke-24 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala, dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabb-nya, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah jalla wa ala berfirman. Ini hadis qudsi ya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, maka aku pun menjadikannya haram di antara kalian. Kata Allah Jalla wa ala, fala tadzalamu,
maka janganlah kalian saling mentolimi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku tunjuki kalian. Mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku beri petunjuk. Naam. Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar. Kalian semua adalah kelaparan, orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang telah aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ut'imkum, niscaya akan aku beri kalian makan. Naam. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya pasti aku beri pakaian pada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam. Wa naghfirudz dzunuba jami'an, dan aku selalu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfirkum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya pasti akan aku ampuni. Ya ibadi, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan memudaratkanku, yakni kalian tidak bisa mendatangkan mudarat kepadaku, dan tidak kalau seandainya dan tidak akan pula fatadurruni,
Naam ya ibadi innakum lam tablughu darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa membuat mudarat kepadaku, maka mintalah apa dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang pertama di antara kalian dan orang-orang terakhir dari kalian, ini pertama dan belakangan, yaitu wa insakum wa jinnakum, baik manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, yaitu semua berada pada satu hati yang paling bertakwa di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'a, niscaya itu semua tidaklah menambah atas kekuasaanku sedikit pun, ya, atas kerajaanku, kekuasaanku sedikit pun. Seandainya ya semua manusia dan jin, baik yang awal maupun yang akhir, semuanya itu bertakwa sebagaimana satu orang saja, yakni semuanya takwanya sama dalam bertakwa kepada Allah, niscaya itu tidak bisa menambah kerajaan Allah, tidak bisa menambah kekuasaan Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Demikian pula wahai hamba-hambaku, kalau seandainya sekiranya orang yang awal dari kalian maupun yang akhir, yang pertama dan yang belakangan, manusia maupun jin, semuanya berada dalam keadaan afjari qalbi rajulin, yaitu pada satu hati yang paling fajir sekalipun, yaitu paling durhaka kepada Allah Jalla wa ala, ma naqasa dzalika min mulki syai'ah, niscaya yang demikian itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya, kalau seluruh manusia dan jin ini bertakwa, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Begitu pula sebaliknya, kalau seluruh manusia dan jin itu mereka durhaka kepada Allah pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya, nah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataituhu kulla insanin mas'alatahu ma nakatha dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya orang yang awal, pertama dan akhir dari kalian, baik manusia maupun jin, mereka semua berdiri di satu
tanah lapang yang luas, dataran tinggi sa'idin, suatu tanah lapang yang luas, lalu meminta kebutuhannya kepadaku, kemudian aku memberikan kepada setiap orang apa yang dia minta, mana kasadalika mimma indi, niscaya tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, illa kama yang qusul mikhyatu idza udkhilal bahra, melainkan hanya seperti apa mikhyat itu jarum sebenarnya, maksudnya illa kama yang qusul mikhyatu idza udkhilal bahra, melainkan hanya seperti tetesan apa yang jatuh dari ujung jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Paham maksudnya ya? Jadi kalau jarum itu dimasukkan di lautan, diangkat itu nanti ada bekas air sedikit tetes. Nah nanti ya paling kayak gitu saja, sedikit kayak gitu yang kurang. Allah berikan seluruh manusia apa yang mereka minta, manusia maupun jin apa yang mereka minta, melainkan tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah, melainkan hanya sedikit seperti itu, secuil. Ya, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika falayalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalan kalian yang akan aku catat, amalan-amalan kalian yang aku catat untuk kalian. Kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Maka bagi yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan bagi yang mendapatkan selain dari itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini ya ibadi, innama hiya amalukum, hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amalan-amalan kalian, uhsiha, aku catat untuk kalian, uhsiha lakum thumma uwaffikum, kemudian akan aku berikan kepada kalian balasannya, iyaha. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika falayalumanna illa nafsah, barang siapa yang mendapati selain daripada itu, maka janganlah dia cela kecuali dirinya sendiri. Naam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Nah, ya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, hadis ini ya sebagaimana sangat jelas lafaz-lafaznya yang menunjukkan kepada kita, atau ini adalah hadis qudsi, ya, ini hadis yang agung, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa ta'ala.
Nah, hadis qudsi itu para ulama berselisih tentang definisinya ya. Ya, karena sebagaimana telah dimaklumi ya, kalau hadis itu ya ada apa namanya, ada yang namanya hadis qudsi, ada yang namanya hadis nabawi, hadis nabi ya. Nah, kalau hadis qudsi itu para ulama berselisih pendapat tentang definisinya. Namun pendapat yang kuat dan pendapat yang pernah ana dengar dari guru-guru ana ketika masih di Yaman, itu mereka mengatakan bahwa hadis qudsi itu adalah hadis yang lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar makna ya. Nah, sebagian orang mendefinisikan hadis qudsi mengatakan bahwa hadis qudsi itu maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Nabi. Ini menurut pendapat yang terpilih keliru. Ya, karena kalau seandainya maknanya dari Allah sementara lafadznya itu dari Nabi, tidak ada faedahnya mengatakan yarwihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Ya, Nabi meriwayatkannya dari Rabbnya. Ya. Nah, definisi ini pun dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafidhanahu wa hafidhahullah ketika beliau memberikan definisi terhadap makna hadis qudsi ya, sebagaimana disebutkan di dalam apa namanya Al-Mihnatur Rabbaniyah, bahwa kata beliau haditsun qudsi wa huwa ma kana min kalamillahi subhanahu lafdhuhu wa ma'nahu, yaitu apa, hadis qudsi adalah hadis yang berupa perkataan dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hadis yang berupa perkataan Allah Azza wa Jal baik lafaz maupun makna ya, merupakan kalam Allah baik lafaz maupun makna. Adapun hadis Nabi ya, adalah definisi hadis, yaitu berupa perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka ikhwan wa akhwat a'azzani Allahu wa iyyakum, di sini luar biasa sekali ya hadis yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya wahai hamba-hambaku. Dan lafaz ini terulang terus ketika menyebutkan ya, kalimat-kalimat baru atau perkara-perkara baru di dalam hukum atau di dalam kandungan yang disampaikan di sini. Yaitu setiap paragraf baru, setiap kalimat baru dimulai dengan hamba-hambaku. Ya, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi ya. Seperti paragraf pertama, ya ibadi inni haramtu dzulma, wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman ala nafsi, atas diriku. Begitu pula paragraf kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu, ya wahai hamba-hambaku kalian ini semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Begitu juga paragraf yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu, wahai hamba-hambaku kalian semua adalah lapar, orang-orang yang lapar, ya kelaparan kalian kecuali orang yang aku beri makan.
Begitu paragraf berikut, ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku kalian semua adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian, dan seterusnya. Setiap permulaan paragraf baru itu mulai dengan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Al-ibad itu bentuk jamak dari al-abdu, hamba. Ya, hamba. Nah, memang seorang hamba itu dia menghamba, melakukan penghambaan kepada Allah, merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah, baik dengan rela maupun tidak dengan rela. Karena setiap makhluk itu dia tunduk kepada Allah, ya, dengan perendahan diri kepada Allah, baik dengan dia lakukan dengan sukarela maupun tidak dengan sukarela. Maksudnya tidak dengan sukarela itu ya kalau pada hal-hal yang bersifat kauniyah. Misalnya kalau dia mau sakit, dia tidak rela pun ya tetap dia sakit. Kalau Allah jadikan dia sakit. Misalnya mati, walaupun dia belum mau mati, Allah sudah tetapkan dia harus mati, ya dia mati. Maka tunduk kepada Allah secara kauniyah. Adapun tunduk kepada Allah secara syariah, ya dia melakukan ketaatan kepada Allah dengan sukarela, ya. Nah, ala kulli hal, tunduk kepada Allah dengan sukarela ataupun tidak sukarela, ya dia di hadapan Allah adalah hamba. Ya. Seorang makhluk itu di hadapan Allah dia adalah apa? Hamba. Nah, karena dia tidak bisa keluar dari penghambaan kepada Allah sedikit sedetik pun, sesaat pun, atau barangkali pada keadaan tertentu dia tidak jadi hamba, itu tidak bisa, ya. Nah, sebesar apapun kedudukan dia, ya manusia, ya makhluk ciptaan Allah, itu tetap hamba karena dia tunduk, mau atau tidak mau, dia itu berada di bawah ketundukan kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, baik orang kafir, orang mukmin, orang munafik, ya, dan seterusnya, manusia, jin, semuanya, malaikat, semua itu hamba-hamba Allah, karena mereka semua tidak bisa keluar dari penghambaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, inna kullu man fis samawati wal ardi illa atanir rahmani abdan. Tidaklah semua makhluk yang terdapat di langit dan di bumi melainkan mereka akan menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba, ya. Dia mau raja, dia mau kaisar, dia mau saudagar kaya, ya, pengusaha atau apapun, manusia, jin, malaikat, ketaatannya bagaimanapun atau kedurhakaannya bagaimanapun, dia akan datang di hari kiamat menghadap Allah sebagai seorang hamba. Sebagai seorang apa? Hamba. Secara umum yang kita katakan kauniyah tadi, ya. Naam. Ya, begitu kalau dia mau, maksudnya terpaksa atau tidak terpaksa, dia punya pilihan atau tidak punya pilihan, pokoknya tidak ada pilihan kecuali dia harus jadi hamba secara umum. Ketundukan secara kauniyah. Adapun kalau dia tunduk kepada Allah karena atas pilihannya sukarela, ini ikhtiari, menjadi hamba secara ikhtiari, pilihannya saja dia melakukan ketaatan-ketaatan,
Nah, ini juga adalah dikatakan sebagai apa? Seorang hamba secara khusus. Hamba secara khusus. Jadi ya kurang lebihnya begini, hamba itu ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Kalau secara khusus ya mau durhaka, mau taat, mau kafir, mau muslim, secara umum ya mau taat, mau kafir, mau muslim, mau fasik, munafik, ya jin, manusia, malaikat, secara umum semuanya hamba secara umum, ya. Adapun secara khusus adalah ya hamba secara khusus adalah dia melakukan penghambaan, ketundukan kepada Allah atas pilihannya. Ya, dia taat, dia ibadah, dia meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya, ini hamba. Ini penghambaan kepada Allah. Tapi yang demikian ini secara khusus. Orang kafir tidak termasuk di situ, ya, karena ini memang secara apa? Khusus. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya engkau, ya wahai iblis, tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap hamba-hambaku. Ya. Tidak apa? Laisa laka alaihim sultan. Ya, sesungguhnya iblis itu tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun terhadap hamba-hambaku. Maksudnya hamba-hamba di sini mana? Yaitu orang-orang yang taat. Ya. Naam. Dan kemudian pertanyaannya, kalau begitu di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yang dimaksudkan di sini adalah hamba-hamba yang secara umum apa secara khusus? Ya. Nah, panggilannya di sini adalah secara khusus, ya. Secara khusus. Di mana Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yang dimaksudkan adalah hamba-hamba Allah secara khusus, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ya, kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak apa namanya tidak termasuk, walaupun ya memang panggilan Allah Subhanahu wa taala secara khusus di sini bukan berarti bahwa orang-orang kafir secara umum itu tidak masuk di dalam paragraf kalimat-kalimat ini. Maksudnya ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi ya ibadi inni haramtu dzulma, atau ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu, kalian semua ini sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Ya, termasuk orang-orang kafir juga sesat, orang mukmin juga sesat, kecuali mereka diberi hidayah oleh Allah, maka mereka menjadi orang mukmin, ya, jadi orang muslim dan seterusnya. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Nah, Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, ya, dan aku pun mengharamkan, menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling apa? Saling mentolimi. Jangan kalian saling mentolimi. Kalau begitu dolim itu apa? Ya, dolim itu dijelaskan oleh para ulama bahwa yang namanya dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu kedoliman secara bahasa, ya.
Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah dinamakan dengan kezaliman. Nah, kezaliman ini secara garis besar ya ikhwan, itu ada 3 jenis kezaliman ya. Kalau kita mau bagi-baginya itu kezaliman itu macam-macam ya, banyak sekali macamnya. Tetapi kalau secara garis besar kezaliman itu ada 3 jenis kezaliman. Yang pertama, kezaliman antara hamba dengan Rabb-nya. Kezaliman antara hamba dengan Rabb-nya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang demikian ini, kezaliman yang demikian ini ya masuk di dalam bentuk kesyirikan. Atau yang dimaksudkan dengan kezaliman antara hamba dengan Allah ini adalah kesyirikan itu tadi. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Nah, ini tingkatan yang paling besar. Kezaliman antara hamba dengan Allah. Yang paling besarnya adalah itu kesyirikan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara diri kita ini yang tidak menzalimi diri kita? Ya, dirinya. Kalau alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Sementara para sahabat tahu kalau kezaliman itu ya banyak ya, zalim terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, keluarga, bahkan mungkin zalim terhadap hewan, itu bisa terjadi. Maka para sahabat mengatakan, siapa di antara kita ini yang tidak menzalimi dirinya ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka, mengatakan kezaliman yang dimaksudkan di sini, Rasulullah mengarahkan para sahabat bahwa kezaliman yang dimaksudkan di ayat ini bukanlah yang dimaukan oleh mereka, yang dimaksudkan oleh mereka, tetapi kezaliman yang disebutkan di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sehingga pengertiannya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Karena zalim di sini maknanya apa? Syirik, ya. Nah, dan ini adalah kezaliman yang tingkatan paling terbesar. Kezaliman antara seorang hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya, yang dimaksudkan dengan yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Nah, ini kezaliman yang paling terbesar. Ya. Nah, kezaliman yang paling terbesar. Nanti ada kezaliman antara seorang hamba dengan Allah, tapi yang tingkatannya di bawah ya. Daripada itu, misalnya dia tidak melaksanakan perintah ya, atau dia melaksanakan larangan, dia tidak menjauhi larangan, itu kezaliman antara dia dengan Allah juga. Namun kezaliman antara seorang hamba dengan Allah yang tingkatannya paling besar itu adalah kesyirikan ya. Ini bagian yang pertama dari kezaliman. Jadi kalau bagian kita katakan sekali lagi ya, karena ulangi biar antum bisa paham, tidak salah paham ya. Jadi kezaliman itu 3 bagian. Bagian secara garis besar ya. Bagian yang pertama adalah kezaliman antara seorang hamba dengan Allah. Nah, kezaliman antara seorang hamba dengan Allah itu banyak. Ya. Ada dia melanggar larangan,
ya, atau tidak melakukan perintah, ya, seperti misalnya tidak sholat, itu antara dia dengan Allah, dosa antara dia dengan Allah. Atau dia minum khamar misalnya, antara dia dengan Allah. Nah, di antara kezaliman seorang hamba dengan Allah itu yang paling besarnya adalah kesyirikan. Ya. Nah, baik. Yang kedua, jenis yang kedua atau bagian yang kedua dari kezaliman itu adalah kezaliman antara seorang hamba dengan dirinya sendiri. Kezaliman antara seorang hamba dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, yaitu apa? Seperti apa? Kemaksiatan-kemaksiatan, ya, yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan. Ya, dia mentolimi diri sendiri dengan dosa-dosanya. Ya, dia mentolimi dirinya sendiri dengan apa? Dosa-dosanya. Nah, karena orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, hakikatnya dia mentolimi dirinya sendiri. Nah, bagian yang ketiga adalah kezaliman antara dulmun bainal insan wan nas. Ya. Ini kezaliman antara seseorang dengan manusia, dengan orang lain. Kezaliman di antara sesama manusia. Ya. Kezaliman di antara sesama manusia. Nah, ini yang bahaya. Ya. Ini bahaya juga. Nah, sebagaimana kezaliman antara manusia, ya berarti ada hak-hak manusia yang dia langgar. Dan sebagaimana telah dimaklumi bahwa yang namanya dosa, yaitu ada dosa yang berkaitan dengan Allah, ada dosa yang berkaitan dengan hak-hak hamba. Ya. Nah, kalau dosa yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, di dalamnya ada yang tidak diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertobat darinya, yaitu kesyirikan. Ya. Ada yang dia berada di bawah kehendak Allah, bisa jadi Allah mengampuninya atau bisa jadi Allah menghukumnya. Ya, tetapi dia tidak kekal di neraka, yaitu dosa-dosa yang lainnya. Ya, meskipun dosa-dosa besar, dosa-dosa di bawah kesyirikan. Nah, dosa-dosa di bawah kesyirikan ini juga inilah yang dinamakan dengan kezaliman. Dia masuk di apa? Kezaliman bainal abdi wa nafsih. Dia bisa masuk di kezaliman antara dirinya sendiri, seorang hamba dengan dirinya sendiri. Juga dia bisa masuk di bagian antara seorang dengan Allah. Nah, tapi yang paling tepatnya adalah antara seorang hamba dengan Allah itu kesyirikan. Kesyirikan. Ya, karena dia telah mengambil hak Allah dipindahkan kepada makhluk. Ya. Tapi kalau dosa-dosa di bawah kesyirikan, walaupun itu dosa-dosa besar, ya dikelompokkan oleh para ulama, itu masuk dalam bagian kedua, yaitu antara hamba dengan dirinya sendiri. Ya, ini yang lebih apa? Lebih baik, lebih mudah dipahami. Itu karena hakikatnya dosa itu adalah kezaliman.
Kalau dia berkaitan dengan melakukan pelanggaran atau tidak melakukan perintah, dia mentolimi dirinya. Dosa itu berkaitan dengan dia. Nah, kalau dosa-dosa yang seperti ini ya dia berada di bawah kehendak Allah, ya. Masuk dalam firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah daripada dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, dia berada di bawah kehendak Allah. Nah, dosa yang ketiga itu adalah dosa antara seorang hamba dengan orang lain. Ya, dosa di antara sesama hamba, hak-hak orang lain. Nah, ini juga masuk dalam kedzaliman yang jenis ketiga. Ya. Yaitu apa? Dzulmun bainal insani wan nas, antara manusia dengan orang lain. Seorang dengan orang lain. Nah ini juga bahaya. Karena dosa jenis ini tidak akan diluputkan oleh Allah. yakni dia tetap akan dihitung, dihisab, tidak akan lolos sampai dia bereskan urusannya dengan orang yang terkait, ya, sampai dia bereskan urusannya dengan orang yang terkait. Nah, ala kulli hal, kedzaliman adalah merupakan hal yang diharamkan oleh Allah. Kedzaliman adalah merupakan hal yang diharamkan oleh Allah, baik kedzaliman itu berkaitan dengan hak-hak Allah, yang kesyirikan, atau berkaitan dengan hak dirinya sendiri, ya, dosa-dosa yang dilakukan, atau berkaitan dengan hak-hak orang lain. Ala kulli hal, semuanya itu diharamkan oleh Allah, walaupun tingkatan keharamannya itu berbeda-beda, ya. Nah, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah engkau sekali-kali menyangka bahwa Allah itu lalai dari apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang zalim, ya. Jadi kedzaliman itu semua akan diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat. Kedzaliman berupa kesyirikan, kedzaliman berupa melakukan dosa-dosa besar, kedzaliman yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, semuanya akan diperhitungkan di hari kiamat. Allah tidak lalai dari itu. Maka wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah engkau sekali-kali menyangka bahwa Allah itu lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Maksudnya, jangan engkau menyangka bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran, melakukan kedzaliman, ya. Tidak ada satu kedzaliman pun yang bisa lolos dari apa? Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak ada. Maka dari itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mewasiatkan kepada kita dari kedzaliman ini. Ya, dalam hadis Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah engkau terhadap doa orang yang teraniaya, doa orang yang terdolimi, karena doa orang yang terdolimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Ya, orang yang terdolimi itu kalau dia berdoa kabul. Hatta dia orang kafir, kalau haknya diambil, dia terdolimi.
Ya, dia terzalimi. Kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah kabul doanya. Nah, maka ini apa? Bahaya. Doa orang terzalimi itu mustajab ya ikhwan. Walaupun orang kafir, walaupun orang kafir. Nah, sebab itu Allah tidak ridha kepada kezaliman itu. Sebab Allah tidak ridha terhadap kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah dan memperingatkan kita supaya harus menghindari kezaliman, harus adil dalam kondisi bagaimanapun. Allah berfirman, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Ada orang kalau dia sudah tidak suka dengan seseorang, tidak ada lagi keadilan di situ, tidak objektif lagi dia, ya. Baik dalam memberikan penilaian, ya, atau apapun sudah tidak objektif karena itu tadi dia merasa sudah nggak strek sama orang, atau mungkin dia pernah disakiti, atau antara dia dengan seorang punya sengketa, nggak ada kebencian pada orang itu, lalu suatu saat ya dia berbuat tidak adil terhadap orangnya, curang terhadap orangnya. Kenapa? Ya karena dia ada kebencian, ada nggak suka. Padahal tidak boleh. Sebenci-benci apapun kita terhadap seorang, tetap harus berlaku adil. Harus apa? Berlaku adil. Hatta hak kita dirampas oleh seseorang, tetap kita harus berlaku adil kepada orang itu. Apalagi kalau berkaitan dengan hak-hak. Misalnya dia pernah mukul kita, suatu ketika ya dia punya hak kita ambil, tidak boleh. Tetapi itu hak dia, walaupun kita benci. Atau kita memberikan kesaksian, kita bersaksi, kebetulan orang itu punya sengketa dengan orang lain, karena kita benci sama dia, ya kita memberikan kesaksian dengan tidak adil untuk membuat dia kalah, ya. Nah, ini tidak benar, tidak benar. Ala kulli hal, apapun keadaannya, tidak boleh menghalangi seseorang untuk tidak berbuat adil, tidak objektif dalam menilai, ya, dan seterusnya. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kalian itu tidak berbuat adil. Nah, kalau lawan dari keadilan itu kan kedzaliman, ya. Jadi kalau tidak adil itu zalim namanya, ya. Nah, kedzaliman itu ya haram hukumnya. Kedzaliman itu haram. Dan bahkan doa orang yang terzalimi itu tadi apa? Kabul. Doa orang yang terzalimi kabul. Hatta orang kafir. Lalu dikatakan, loh bisa kayak gitu ya Ustaz? Iya. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu? Ya tentu yang mengatakan itu ya para ulama. Di antaranya Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizana wa hafizahullah. Beliau pernah mengatakan, du'atul madlum mustajabun walau kana kafiran. Doa orang yang terzalimi itu kabul walaupun orang kafir. Walaupun apa? Dia orang kafir. Jadi jangan karena dia kafir semena-mena menzalimi. Ngutang barangnya nggak bayar-bayar, ya jangan. Ya, itu hak dia, ya. Nah, maka ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Kedzaliman.
Apalagi di antara sesama mukminin, kaum muslimin. Ya, para hamba tidak boleh saling mendolimi. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian itu sekali-kali apa? Berbuat zalim. Nah, kedzaliman itu sendiri apa? Dikatakan sebagai suatu bentuk kejahilan. Suatu bentuk kejahilan. Dan memang karena tabiat manusia itu jahil ya. Manusia itu jahil. Ya, jadi manusia itu pada umumnya tidak selamat dari yang namanya zalim. Meski demikian dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik dirinya supaya tidak melakukan kedzaliman. Ya. Nah, orang yang selamat dari kedzaliman itu orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Ya, orang yang dikaruniai kepadanya agama dan iman. Ya, dia punya agama. Dia punya ilmu agama. Dia mengamalkan agamanya. Ya, sehingga dia memberikan kekuatan iman pada dirinya sehingga dia terhindar dari kedzaliman. Tapi kalau orang yang jauh dari agama, imannya lemah, ya sudah pasti orang itu akan terjatuh dalam kedzaliman. Baik kedzaliman antara dia dengan Allah, atau mendolimi diri sendiri, atau dolim terhadap sesama orang lain. Ya, sudah pasti karena orang dolim terjatuh dalam orang jahil itu terjatuh dalam kedzaliman. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, Allah keluarkan dia dari kejahilan dengan Allah berikan dia agama, ilmu agama, keimanan. Ya, dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana dzaluman jahula, sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim lagi bodoh, jahil. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebab itu ada disebutkan seorang alim pernah berkata ya, wa dzulmu min syiyamin nufus fa in tajid dha'iffatin fali'illati la yadlim. Dan kedzaliman itu adalah tabiat dan wataknya jiwa. Walaupun engkau mendapati seseorang itu selalu menjaga dirinya. Jadi memang itu tadi kita katakan bahwa kedzaliman itu ya tabiat manusia, karena manusia itu innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat jahil. Itu tabiat manusia. Tapi tabiat itu kalau ditundukkan kepada ketaatan kepada Allah, maka dia akan keluar dari tabiatnya. Jadi yang kita katakan bahwa kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, yang bisa menundukkan tabiatnya untuk takwa kepada Allah. Ya semua itu dengan apa? Ya semua itu dengan ilmu agama. Ya, semua dengan ilmu agama yang dimiliki olehnya, maka dengan itu ya dia bisa menjaga dirinya dari kedzaliman sehingga dalam kondisi bagaimanapun dia tetap berusaha untuk adil. Ya. Naam. Demikian ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal dars. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.